Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan Tuhan beri. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Pagi ini kami mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami, Roh Kudus menolong. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang rendah hati atau tinggi hati. Alkitab berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Barang siapa selalu sadar akan kelemahannya dan mau berubah, ia berpotensi menjadi orang yang rendah hati. Tetapi, barang siapa yang tidak pernah mau melihat kelemahannya dan selalu merasa benar, dia adalah orang yang tinggi hati. Mengapa orang tinggi hati? Ada beberapa alasan, saudara-saudara. Merasa lebih benar dari sesamanya, sebab kebenaran diukur menurut kebenarannya dan perasaannya sendiri. Dan kesalahan orang lain pun diukur menurut kebenaran dan perasaannya sendiri. Merasa lebih berotoritas dan berkuasa sehingga bebas mengambil dan menentukan keputusan tanpa dilandasi dengan kebenaran yang benar. Mengapa orang tinggi hati? Karena merasa lebih hebat karena punya karunia tertentu atau punya posisi penting, sehingga merasa tidak pantas untuk ditegur maupun dikoreksi. Merasa lebih berjasa karena punya jabatan terhormat atau juga karena banyak memberi persembahan, sehingga punya hak suara. Mengapa orang tinggi hati, saudara-saudara? Merasa lebih kudus dan merasa lebih dekat dengan Tuhan karena sering merasakan hadirat-Nya. Sadarkah kita bahwa bukti mengalami kehadiran Tuhan adalah karakter berubah? Mengapa orang tinggi hati, saudara-saudara? Karena merasa lebih tinggi kuasanya, karena dekat dan dipercaya pemimpinnya sehingga punya hak suara dan berkuasa pada sesama. Merasa lebih senior dan berpengalaman karena sudah cukup lama bekerja maupun melayani. Tahukah kita bahwa orang yang rendah hati tidak merasa berjasa ketika menolong sesamanya, sebab ia tahu hidupnya adalah anugerah Tuhan semata. Orang yang rendah hati mengampuni sesamanya, sebab ia juga menerima pengampunan dari Tuhan oleh korban darah Kristus. Orang yang rendah hati kekuatannya bukan pada jabatan yang disandang dan kekayaan yang dimiliki, melainkan pada penerimaannya terhadap sesama seperti Tuhan menerima dia. Orang yang rendah hati rela berkorban untuk kebaikan orang lain, bukan mengorbankan sesama bagi kepentingan pribadi. Orang yang rendah hati tidak takut tersaingi, sebab ia justru mendorong sesamanya untuk maju dan berkembang agar mencapai tujuan yang diharapkannya. Orang yang rendah hati, pengenalannya akan Tuhan membuat jiwanya berkobar meneladani Kristus, sehingga ia peragakan bagi sesama dalam mengasihi dan mengampuni. Orang yang rendah hati selalu sadar akan kelemahannya dan mau berubah, tetapi orang yang tinggi hati tidak pernah mau melihat kelemahannya dan merasa lebih benar. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ingatlah bahwa Yesus datang merendahkan diri dan taat sampai mati, meregang nyawa di kayu salib, adalah untuk menyembuhkan mereka yang tinggi hati dan memberi teladan bagi kita agar belajar rendah hati. Bila kita tinggal dalam Kristus, apakah kita sudah sembuh dari penyakit tinggi hati? Kita harus perkarakan itu di hadapan-Nya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Beri kekuatan untuk menolong kami agar belajar rendah hati. Keadaan-keadaan sukar, perlakuan dari orang lain pun Tuhan, baik ataupun buruk, kami belajar rendah hati. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus menolong, dan sehingga aktivitas kami sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.